Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai kandungan Quran Surah Al-Fatihah, Quran Surah An-Nas, Quran Surah Al-Falaq, serta Quran Surah Al-Ikhlas. Kandungan Quran Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembuka Al-Quran. Karena sebagai surat yang pertama. Al-Fatihah berisi tentang akidah atau keimanan pada ayat 1-4, tentang ibadah pada ayat 5, tentang petunjuk dalam kehidupan ayat 6, dan tentang kisah-kisah orang terdahulu ayat 7. Yang adalah akidah atau keimanan. Pada lafal Ar-Rahmanir-Rahim mengakui Allah sebagai Tuhan yang memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Serta pada lafal Alhamdulillahirabbil alamin mengakui bahwasanya Allah juga sebagai Tuhan yang memberi kita rezeki. Makanya kita juga mengucapkan hamdalah atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian ada lafal Malik Yaumiddin. Malik itu yang menguasai atau raja. Jadi mengakui bahwasanya Allah merupakan Tuhan yang Maha Agung, yang menguasai segala hal yang ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di dunia maupun di akhirat. Semua dirajai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Selanjutnya, di dalam Al-Fatihah itu ada tentang ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Jadi hanya kepada Allah lah Tuhan yang patut disembah. Hanya Allah lah Tuhan yang patut disembah manusia. Maka segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala. Selain itu, wa iyyaka nasta'in. Dan Allah dijadikan sebagai tempat curhat, tempat mengeluh, tempat mengadu, tempat memohon, dan tempat meminta. Kalau mau curhat, mengeluh, mengadu, memohon, dan meminta, hanya kepada Allah lah tempat yang tepat untuk melakukan segala hal itu. Bukan yang lain, bukan teman, bukan saudara, bukan orang tua, tetapi tempat yang paling tepat itu curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Al-Fatihah berisi tentang petunjuk dalam kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menunjukkan bahwa hidup manusia kadang berkelok-kelok, kadang melirik maksiat di sebelah kanan maupun kiri. Makanya kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu melewati jalan yang lurus, yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Selain itu, Al-Fatihah juga berisi tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah yang sudah ada zaman dulu. Maksudnya seperti apa sih? Suratal ladzina an'amta alaihim. Menceritakan bahwasanya dulu juga ada orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa saja mereka? Ada para nabi dan rasul, para siddiqin, orang yang jujur, para syuhada, pejuang Islam, dan para salihin, orang yang soleh. Selain itu, ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Siapa sih orang yang dimurkai oleh Allah? Orang yang menolak kebenaran yang diajarkan oleh Allah. Salah satunya adalah orang Yahudi. Mereka menolak kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu agama Islam. Mereka tolak. Kemudian, orang yang sesat, orang yang telah menerima kebenaran, namun merubah kebenaran itu sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Mereka merubah ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Isa, dan dirubah sesuai keinginan mereka sendiri. Bahkan kitab Injil yang aslinya mengesahkan Allah diganti kebenaran itu diganti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan inilah yang disebut sebagai orang yang sesat. Sudah dikasih contoh, sudah dikasih penjelasan, diganti-ganti. Itu. Tadi udah Al-Fatihah, sekarang ganti An-Nas. Di dalam Quran Surah An-Nas,
itu mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan dimintai perlindungan. Bahkan berlindung dari kejahatan bisikan setan yang selalu menjerumuskan manusia pada kesesatan atau perbuatan dosa. Dan di dalam Quran surah An-Nas, setan ini disebutkan ada dua golongan, yaitu dari golongan jin dan manusia. Maksudnya seperti apa? Dari golongan jin berarti setan secara gaib atau tidak terlihat, dan dari golongan manusia, jadi setan yang terlihat. Kan ada tuh ya teman kalian yang menjerumuskan kalian pada kejahatan, bisik-bisiki agar melakukan suatu keburukan atau perbuatan dosa. Itu tentang An-Nas. Kemudian kalau tentang Quran surah Al-Falaq, di dalam surat Al-Falaq itu juga kita memohon kepada Allah. Memohon perlindungan kepada Allah sebagai Tuhan yang menguasai subuh, Tuhan yang mengganti malam dari gelap gulita menjadi terang. Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Karena kejahatan yang terjadi di malam hari itu kejahatan yang samar-samar atau tidak terlihat secara jelas. Karena rata-rata kejahatan atau perbuatan dosa itu terjadi di malam hari. Selain di dalam Quran Al-Falaq itu dijelaskan ada beberapa kejahatan. Yang pertama, kejahatan yang dilakukan oleh makhluk atau ciptaan Allah, seperti manusia, jin, setan, dan diri sendiri. Kenapa kok diri sendiri? Kadang diri sendiri itu memiliki yang namanya hawa nafsu. Kadang ada hawa nafsu yang baik dan kadang ada yang buruk. Tapi rata-rata yang keseringan kita terjerumus pada hawa nafsu yang buruk, dan kita berharap agar terbebas dari itu. Kemudian ada kejahatan malam. Apa sih yang dimaksud dengan kejahatan malam? Karena setan dan manusia melakukan kejahatan mulai berkeliaran pada saat malam hari. Rata-rata, semisal kalau mabuk-mabukan atau pencurian, itu rata-rata dilakukan pada malam hari. Dan setan-setan pun juga mulai berkeliaran di malam hari. Kita berharap bahwasanya kita terbebas dari hal itu. Serta kita juga berharap terbebas juga dari kejahatan dari tukang sihir. Kalau dulu pas zaman Nabi Muhammad SAW itu dikenal sebagai tukang sihir. Kalau sekarang dukun. Dukun, orang yang merapal mantra, dukun. Kan ada tuh ya yang namanya santet atau lain sebagainya, macam-macam. Dan kita berharap terbebas dari itu. Dan yang terakhir adalah kejahatan pendengki atau hasad. Mereka adalah orang yang merasa iri dan menginginkan orang lain mengalami kerugian. Iri atau di dalam bahasa Jawa kita kenal Mary. Merian. Tidak suka orang memiliki suatu kelebihan dan berharap bahwa orang lain mengalami kerugian. Itu. Jadi nggak seneng kalau orang lain itu bahagia. Pengennya orang lain itu kelihatan susah gitu. Itu orang yang pendengki. Selanjutnya yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Yang terakhir tentang Al-Ikhlas yaitu mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Allah sebagai pencipta sekaligus pengatur segala hal yang ada di alam semesta. Dan Allah tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan. Jadi Allah tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan. Jadi salah dong kalau semisal agama Nasrani yang mempercayai bahwasanya ada anak Tuhan atau anak dari Allah. Padahal Allah menyatakan pada surat Al-Ikhlas bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak dan Allah itu tidak dilahirkan. Jadi Allah itu bahkan sudah ada sebelum segala sesuatu belum ada. Allah sudah ada sebelum itu semua. Gitu. Dan tidak ada segala hal di dunia ini yang setara dengan Allah. Bahkan Nabi Muhammad yang dapat memiliki mukjizat mengeluarkan air di sela-sela jarinya, atau semisal Nabi Muhammad yang dapat membelah bulan menjadi dua, atau bahkan Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati,
atau bahkan Nabi Isa yang dapat menghidupkan burung dari tanah liat, atau bahkan Nabi Musa yang dapat merubah tongkatnya menjadi ular besar, atau bahkan Nabi Musa yang dapat membelah lautan menjadi dua, itu masih tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu kekuasaannya sangat luar biasa. Bahkan yang menciptakan dunia ini, menciptakan sampean-sampean, menciptakan bumi, menciptakan planet Mars, menciptakan matahari, menciptakan bulan, itu masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang menciptakan surga dan menciptakan neraka, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sangat luar biasa, dan Allah itu menyatakan dirinya sendiri bahwasanya Allah hanya satu. Allah hanya satu, tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan. Gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.